Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat-sehat. Kembali lagi sama aku Jessica. Di video kali ini aku mau bikin surat untuk penpal aku yang ada di Sri Lanka. Jadi semoga kalian suka sama videonya. Oh ya, di video kali ini aku bakal bikin semi ASMR gitu. Semoga menarik buat diikutin videonya ya. Oke, jadi ini kita siapin dulu alat-alatnya. Washi yang aku pakai di sini tuh beda dari washi yang aku jual. Jadi aku taruh di tempat penyimpanan yang berbeda ya. Makanya jumlahnya nggak begitu banyak karena ya ini aja yang aku pakai. Terus biasanya kalau dalam menulis surat itu sebenarnya nggak ada aturan tertentu. Cuman aku suka aja nempelin washi yang bermotif di atas. Jadi kayak lucu gitu. Dalam menulis surat aku tuh make kertas book paper. Itu tuh kertas yang kayak kertas novel yang nggak aku pakai. Jadi dulu aku kan juga bikin buku notebook buatanku sendiri untuk dijual. Nah dulunya itu aku beli kertasnya itu secara online dan ternyata pas nyampe aku lupa ngecek tebel kertasnya. Jadi kertasnya tuh lumayan tipis lah, untuk dipakai nulis sih gak nembus, cuman kalau untuk dipakai brush pen gitu dia bakal nembus. Makanya gak aku jual lagi kertasnya, aku beli baru yang lebih tebel. Dan ini aku udah terlanjur beli 500 lembar kertasnya, makanya aku pakai aja untuk tulis surat gitu. Karena selain itu aku juga suka sih teksturnya kertas book paper dibanding kertas HPS biasa, karena dia warnanya lebih muted gitu ya, lebih gak terang banget. Jadinya kalau kita tempelin washi atau stiker juga kelihatannya lebih bagus gitu. Juga biasanya aku sambil nulis surat itu tuh aku juga suka ngehias juga suratnya. Bisa pakai washi, bisa pakai stiker, bisa pakai foto, apapun ya yang bisa dipakai. Bisa juga pakai atas origami. Cuman kalau untuk suratnya sendiri aku lebih suka simple, dengan ya hiasannya ya tulisan atau stiker atau washi aja gitu. Karena nanti aku pengen yang lebih kompleks nanti di envelope-nya, di amplopnya, dalam hias amplopnya. Nah terus dalam menulis surat itu apa aja sih yang perlu ditulis? Itu sebenarnya ada banyak banget. Kayaknya di video sebelumnya juga udah pernah aku bahas. Intinya kita nulis surat itu berdasarkan ya apa yang ingin kita tahu dari penpal kita. Nah mungkin kalau di zaman dulu kan kita memang benar-benar nggak bisa komunikasi selain surat itu ya. Tapi kalau di zaman sekarang kita yang berpenpal tuh biasanya kita kontak dulu teman kita lewat Instagram atau bisa lewat WhatsApp. Intinya kita bisa berkontak dulu lah, kayak bahkan saat kita mau ngirim suratnya kita bisa sampaikan kayak yang halo, surat kamu nanti aku kirimin ya dan sebagainya. Jadi kan mungkin juga kan kita udah pernah ngobrol sebelum kita surat-suratan. Nah jadi di situ biasanya sih aku juga bisa nanyain kayak yang kamu tuh interestnya apa, kayak yang kamu suka tentang apa, hobimu apa, kamu tertarik kalau diskusi tentang apa gitu. Nah biasanya kalau aku yang ngirimin, jadi kalau misalnya kita udah janjian mau kiriman surat, nah nanti kita janjian juga siapa yang ngirim pertama. Ya etikanya kalau kita yang hubungin pertama, intinya berarti kita yang kirimin surat pertama. Tapi itu nanti bisa diomongin juga kayak siapa yang mau ngirimin surat yang pertama. Nah biasanya kalau aku yang ngirimin surat yang pertama kali, aku biasanya suka nanyain yang agak sedikit deep talk ya, kayak bagaimana pendapat penpal aku tentang dirinya, bagaimana pendapat dia tentang apa yang dia sukai dari dirinya atau apa yang dia nggak sukai dari dirinya gitu. Nah kayak yang kalian lihat aku udah tulis 2 halaman bolak-balik. Banyak banget ya aku nulisnya. Iya kadang-kadang aku kalau nulis surat tuh juga nggak kerasa udah
satu lembar full, karena aku orangnya lumayan ekspresif dalam nulis ya. Tapi itu nggak masalah sih nulis dikit apa banyak, karena esensinya komunikasi. So feel free. Nah terus selain kirim surat, biasanya kita juga suka tuker-tukeran stationery. Bisa washi sample, bisa art prints, stiker, memo pad, atau apapun. Apalagi kalau penpal kita sama-sama cewek ya, kayak cewek sama cewek biasanya kita suka sih stationery gini, jadi ya kita tuker-tukeran. Kadang-kadang kalau aku udah deket sama penpal aku sebelum kiriman surat, kayak udah sering ngobrol di sosial media, aku kadang-kadang mau ngasih kayak gantungan kunci atau bolpen atau goodies apapun yang kayak souvenir yang aku beli pas aku liburan sebelumnya. Kadang-kadang juga sama permen khas Indonesia, kayak di sini aku kasih permen Kopiko juga ya, supaya mereka kayak selain dapat surat juga kayak wah ini ada goodies, ada permen dari Indonesia gitu, jadi kayak ya lebih berkesan. Walaupun yang harus diingat ya teman-teman, sekali lagi goodies ini adalah extras, ini adalah tambahan. Kalian boleh ngasih karena ya apa kan, kayak menunggu suratnya aja udah berapa bulan sekali kan ya, sekalian kan ada goodiesnya juga biar happy. Tapi ya jangan lupa, jangan sampai memberatkan kalian juga goodiesnya ya, yang kalian punya itu aja yang kalian share ke teman penpal kalian gitu. Nah sekarang saatnya untuk ngehias amplopnya untuk menyimpan suratnya. Nah biasanya aku suka pakai kertas origami atau kertas craft atau kertas Samson untuk ngehiasnya. Biasanya aku untuk setiap penpal aku kasih tema amplopnya pakai warna-warna yang ada di brush pen aku, jadi kayak ada 12 warna. Nah biasanya 12 warna itu menjadi referensi untuk bikin temanya. Nah tema kali ini aku pakainya warna kuning ya, kuning, coklat, putih ya, nada-nada yang kayak gitu. Terus aku juga belajar lettering untuk bisa nulis-nulisin nama penpalnya udah 2 bulan ini. Nah itu sekreativitas kita aja ya, bisa sambil dilatih juga. Atau kalau misalnya mau ngeliat referensi gimana cara ngias amplop juga bisa lihat di Pinterest, ada banyak. Nah ya udah, ini aku udah bikin letteringnya, walaupun agak kaku ya nggak apa-apa, namanya juga masih belajar. Nah terus nanti ini aku tempelin, disambungin lah sama kertas-kertas yang lain, dicocok-cocokin mana yang warnanya kelihatan bagus. Nah ini hasilnya dari amplopnya yang udah aku hias. Gimana, bagus nggak? Ya kalau aku sih suka ya. Terus udah ini goodiesnya udah aku masukin dalam plastik, terus ada suratnya. Sekarang aku mau masukin ke dalam amplopnya. Jess, kira-kira berapa lama sih ngirim surat tuh? Tergantung ya, tergantung loh posisi negaranya juga. Tapi rata-rata berkisar dari 1 bulan sampai 6 bulan, bahkan bisa juga sampai lebih ya. Kalau negaranya makin jauh ya makin lama. Nah soalnya kalau kita pakai perangko itu suratnya itu nggak bisa dilacak, beda sama paket biasa. Jadi kita ya nggak tahu gimana juga kan bisa di mana suratnya. Jadi ya memang ada risikonya, tapi ya kalau aku pribadi gregetnya menunggu yang lama itu sih yang lumayan buat aku kayak wow, ternyata aku kayak melakukan hal yang dilakukan orang zaman dulu gitu. Oke, ini hasil suratnya. Lumayan ya, aku suka sama hasilnya. Ini surat keempat yang udah aku buat. Sebenarnya aku bikin suratnya agak banyak untuk kirimnya sekali, karena kantor pos lumayan jauh dari rumahku. Nah ini surat-suratnya yang lain. Ada 4 surat yang akan aku kirimkan selanjutnya. Ya beginilah surat hasil karyaku. Semoga kalian suka sama video kali ini. Semoga kalau kalian ada yang tertarik untuk ngirim surat, kalian boleh kabarin aku atau komen aku ya. Thank you.